Hello, Bahlul. I'm coming to. See? I'm in the airport right now, going to Indonesia. Go out. Go out. أعوذ بالله كمان. يلا Indonesia, go out, go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta sepak bola di seluruh Nusantara. Drama kisruh versus Bahrain memang tiada hentinya. Buntut dari pertandingan kontroversial itu kini berbuah panjang yang nampaknya tak akan kunjung usai. Dan kini Bahrain menjadi rival baru Indonesia. Baru-baru ini selebgram Bahlul yang bernama Noaimi kembali menghina Indonesia. Ya, di mana timnas Indonesia Putri kalah 15-0 dari Belanda. Seperti apa keseruan video ulasannya? Yuk tanpa berlama-lama langsung aja kita cek. Sekarang ini harusnya kita udah nggak perlu mempermasalahkan segala hal yang berkaitan dengan Bahrain. Karena 99% permintaan mereka buat menggelar laga leg kedua di tempat yang netral nggak di-approve sama FIFA. Namun, seakan nggak mau berhenti, orang-orang di sana sepertinya emang pengen banget gitu cari masalah sama publik Indonesia. Tentu kita nggak bisa lupa gimana sosok selebgram tolol bernama Noaimi yang menghina lagu kebangsaan Indonesia. Dan setelah kemarin sempat nyari sensasi dengan ingin datang ke Indonesia yang ternyata cuma nggak berani benar-benar ini orang kembali datang cari ke masalah Jakarta dengan ya. cara yang sama. Jelas perbuatan seperti ini pada akhirnya pun membuat ketegangan antara dua negara jadi memanas lagi. Bahkan bukan tak mungkin Presiden Prabowo akan turun tangan menyikat ini orang karena ya emang udah keterlaluan. Sesuatu yang pada akhirnya membuat pemerintah dan Federasi Sepak Bola Bahrain harus secepatnya ngingetin ini orang. Karena di satu sisi, sekarang warga lokal di Bahrain beneran setakut itu jika ketemu WNI di sana. Bahrain sepertinya beneran akan jadi public enemy bagi banyak pihak lantaran sikap mereka yang dirasa emang nyebelin. Yap, buntut kontroversi di pertandingan melawan Indonesia pada akhirnya emang membuat mereka banyak dibenci. Terlebih setelah mereka membuat permintaan konyol ke AFC soal memindah laga leg kedua ke tempat netral. Ya udah, makin dicengin dong mereka. Apalagi semua tahu kalau FIFA 99% nggak meng-ACC permintaan tersebut. Karena ya emang cuma bikin ribet. Nah sejatinya, masalah Bahrain dan Indonesia pelan-pelan mulai mereda setelah kepastian tersebut. Namun yang bikin sudah situasi ditolak kembali FIFA panas, ya, siapa Bahrain lagi untuk kalau bukan memindahkan selebgram venue ya, tolol tetap asal main di negara Jakarta tersebut ya. yang bernama Noaimi atau siapalah itu. Jelas kita masih ingat betapa jengkelinnya orang ini karena menghina lagu kebangsaan Indonesia usai tim Garuda kalah atas China. Ditambah sikapnya yang tengil, yang seolah-olah nantangin netizen Indonesia dengan mengatakan kalau ia akan datang ke Indonesia. Awalnya semua terlihat meyakinkan, tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata ini orang nggak beneran datang ke Indonesia alias ya cuman gimmick aja. Kenapa? Takut loh. Padahal mah di sini orangnya santai-santai. Lebih lanjut, sebenarnya publik juga udah paham niat orang ini cuma pengen cari sensasi doang alias ya pansos aja. Tapi makin kesini, kok kelakuan orang ini makin gak bisa dibiarin? Sebab dalam postingan terbaru, ia kembali melakukan hal yang sama. Usai mengetahui hasil pertandingan antara Timnas Putri Indonesia yang dikalahkan Timnas Putri Belanda 15 gol tanpa balas. Ya sebenarnya Timnas siapapun Putri paham nggak ada kalau liganya memang ya. kekalahan itu adalah hal Jelas yang kalah. wajar mengingat Bisa Timnas kalah Putri telak ya. Indonesia ibaratnya terbentuk ya dengan simsalabim tanpa adanya liga profesional dalam negeri. Tapi si tolol itu nggak mau tahu dan tetap memposting seolah-olah Indonesia emang serendah itu di matanya. Jelas sedikit banyak apa yang ia lakukan bisa saja memancing ketegangan politik kedua negara. Sebab sah-sah saja sebenarnya dia melakukan itu dengan masang muka kocak plus hasil pertandingan. Tapi yang jadi persoalan, kenapa yang dipakai background adalah lagu Indonesia Raya yang terbilang sakral. Jelas negara Jadi manapun masuk pasti akan ranah marah penghinaan jika ya. kebangsaan mereka dibuat meme atau bercandaan semacam itu. Atas dasar itulah, bukan hal yang mustahil kalau Pak Prabowo akan memberikan peringatan langsung ke pemerintah Bahrain terkait hal ini. Karena ya, ini urusannya bukan lagi sepak bola, tapi udah kepelecehan negara. Dan buat si kocak ini, apa yang dia lakukan dinilai hanya akan jadi bumerang bagi Bahrain itu sendiri. Terlebih, menurut rekaman video dari WNI yang ada di Bahrain, orang di Bahrain sampai takut ketemu WNI di sana. Entah beneran atau enggak, karena ya kali, warlock takut sama perantauan yang jumlahnya nggak seberapa. Tapi intinya, emang kayaknya masalah sama Bahrain ini bakalan berlanjut nih. Lain aya sugante urang mah geus cukup we kitu antara huru-hara Bahrain jeung Indonesia Oman teh. Arepek teh geuningan masih keneh hangat Warga jadi Bahrain geus sampai takut ya dengan dibincangkeun. orang-orang Malahan Indonesia yang kerja di aya sana orang ya. Arab, orang Dena, orang Bahrain. Manehna teh menyarankan lebih baik udah diem daripada dilayanan cenah orang Indonesia nantina cenah amarahna makin menggejolak cenah kitu. Geus cenah ngelehan cenah. Keuna cenah arantepkeun cenah majarkeun teh.
asukan teh urang mah geus beres we kitu moal aya huru-hara deui kitu da geusnya main sepak bola lagi. Rewek teh gede teh gedingan masih kenehnya, masih kena panas. Tuh tempat ieu. Ieu teh ieuna, ieu teh kota Amwaj teh. Bahrain teh. Tadi teh orang Bahrain hungkul guys. Sarieun geuning Indonesia ku urang Indonesia nyaho amarah masyarakat Indonesia teh kos naon. Ayeuna ge dunungan urang ka urang lemah lembut. Henteu wani amak-amakan teuing sindi teluh sugan ku urang. Efek pertandingan sepak bola sangat begitu panjang ya. Tuh imah tuh istana eta mah jiga kastil. Di laut tuh tempo. Tuh tinggal di tempo laut. Ari pek teh jadi sarieun orang Bahrain ku orang Indo. Majarkan teh cenah udah diam, lebih Orang baik Bahrain diam takut sama ya, orang jangan Indo ya. Dong di layanan cenah daripada ke orang Indonesia cenah amarahna makin gede cenah. Ya berkaca dari situasi yang ada, kalau masalah ini sampai berlarut-larut, apalagi sampai ke ranah politik negara, ya udah berarti mereka memang niat cari masalah. Dan bukan tak mungkin, hacker-hacker terbaik di Indonesia bakal menyerang situs-situs website mereka dengan lebih kejam. Tralala. Termaksud ya, kalau soal ngilangin akun si Noaimi ini bukan hal yang sulit bagi para hacker. Lihat realita ini, sekali lagi jadi bukti betapa lembeknya AFC. Selain lembek, AFC juga dianggap lelet dalam menangani isu soal investigasi kepada wasit Ahmed Alkaf Ya, yang nyatanya jelas juga presiden nggak ada AFC klarifikasi itu apapun orang dari Bahrain. AFC. Maka nggak heran sih kalau publik tanah air nganggap AFC ini cuman gimmick aja. Ada emang ribetnya mereka-mereka itu. Yap, terlepas dari apapun, intinya kami yakin kalau si Noaimi nggak jelas itu bakal terus melakukan hal serupa. Dan kami pastinya berharap akan ada tindakan dari pemerintah terkait hal itu. Karena bagaimanapun, lagu Indonesia Raya nggak boleh dibuat sebercanda itu. Nah, buat pemerintah Bahrain ataupun Federasi Sepak Bola Bahrain, semisal nih, ada apa-apa yang dirasa merugikan kalian, ya udah jangan salahin kami dong. Karena netizen Indonesia kalau udah bersatu asli, emang sengeri itu. Mendingan salahin tuh selebgram tolol yang rela jual harga diri demi sebuah pansos berkedok nasionalis. Cywar itu adalah hal yang lumrah dalam sepak bola. Tapi sekali lagi, kalau urusannya udah soal lagu kebangsaan, ya udah nggak ada toleransi buat hal itu. Terserah Ya, harus kami ditindak mau dianggap tegas ya. lebay lah atau apapun. Yang jelas kami berharap kalau Pak Prabowo bisa melihat dan menanggapi soal kelakuan sang selebgram tolol itu. Toh kami yakin kok, kalau Pak Prabowo itu nasionalismenya luar biasa tinggi. Jadi kalau dia ingin cari orang itu, gak bakal lama kok, pasti bakal ketangkap asli. Ntar ujung-ujungnya paling klarifikasi, minta maaf, nangis-nangis, dan jual kesedihan. Alah, basi. Nah, Pak Prabowo harus menindak tegas orang ini ya. Karena menghina lagu kebangsaan ya guys. Wah, sangat nggak bisa didiamkan ya karena dia sudah menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga dalam waktu dekat ini pemerintah Indonesia memberikan teguran kepada pemerintah Bahrain untuk menegur si Bahlul selebgram ini. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa dukung selalu tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.